Oke. Halo, selamat siang. Halo. Oke, halo, selamat siang. Kakak izin bertanya ya, ini apakah betul dengan adik Alifda Chelsea Sitkia? Iya, Oke, nama panggilannya siapa ini? Chelsea. Adik Chelsea. Oke, kabarnya bagaimana adik Chelsea hari ini? Baik, Baik ya, alhamdulillah. Hari ini ditemani oleh siapa? Abi. Dengan Abi, dengan Bapak begitu ya. Baik, sebelumnya selamat siang Bapak. Kabarnya bagaimana, Pak? Ya, baik, Pak. Baik ya, alhamdulillah. Baik, kalau begitu langsung saja Kakak mulai. Sebelumnya terima kasih Bapak dan juga Chelsea sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi Trial Class Algorithmic Indonesia. Perkenalkan, nama Kakak adalah Mister Halim, atau dipanggil Kak Halim juga boleh, Chelsea. Kakak merupakan salah satu pengajar dari Sekolah Coding dan juga Desain Algorithmic Indonesia yang tentunya hari ini akan menemani Chelsea belajar kurang lebih selama 1 jam ke depan, sampai nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, begitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar coding dan juga desain, kita akan belajar menciptakan game atau mungkin menciptakan animasi sendiri, begitu. Oke ya? Nah, dan juga untuk trail class-nya ini nanti wajib didampingi oleh orang tua, begitu. Kira-kira Bapak apakah bersedia begitu Bapak untuk mendampingi kurang lebih selama 1 jam ke depan? Aman ya Pak ya? Oke, baik. Oke, siap Bapak. Kasih Baik. Kak Halim. Siap, sama-sama Bapak. Kalau begitu seperti biasa nih, hari ini Chelsea kita akan ada 4 sesi pembelajaran. Sesi pertamanya yaitu adalah perkenalan. Nah, di sini kakak pengen kenalan dulu sama Chelsea ya. Kakak pengen tahu dulu kira-kira Chelsea ini umurnya berapa, kemudian hobinya apa, kemudian minat dan juga bakatnya apa. Biar nanti kakak bisa pilihkan kelas yang paling cocok untuk adik Chelsea. Begitu ya. Kemudian di sesi kedua yaitu adalah sesi praktikal. Jadi nanti kita akan masuk kelasnya, kemudian kita akan lihat pelajarannya seperti apa, kemudian pun nanti juga akan ada praktek begitu ya. Akan ada praktek coding atau mungkin praktek desain begitu menggambar seperti itu ya. Kemudian di sesi ketiga yaitu adalah pengenalan algorithmics. Jadi nanti kakak akan jelaskan sebetulnya algorithmics ini merupakan sekolah yang seperti apa, kurikulumnya bagaimana, kemudian juga metode pembelajarannya juga seperti apa. Seperti itu ya. Dan juga yang terakhir yaitu adalah sesi pendaftaran dan juga biaya lanjutan. Jadi nanti kalau misalkan Chelsea-nya cocok, kemudian juga semangat untuk belajar, kakak bisa bantu daftarkan di Zoom ini. Karena tentunya nanti akan ada spesial diskon nih khusus untuk adik Chelsea. Seperti itu ya. Oke, sebelum kakak lanjutkan dulu, kira-kira apakah ada yang ingin tanyakan dari Chelsea atau mungkin dari Bapak begitu? Mhm, mhm. Enggak. Belum ada? Oke, kalau begitu langsung saja nih Kakak mau tanya-tanya dulu ke Chelsea. Oke, Chelsea sekarang umurnya berapa? 9. 9 tahun. Oke, tahun ini jalan 9 atau masih 8? Mhm, 9 sudah Jalan 9 ya. sembilan. Kira-kira di bulan apa Chelsea kemarin? Juni. Juni. Wah, berarti baru saja kemarin ya. Sekitar 2 bulan yang lalu ya Chelsea ya. Oke. Kemudian Chelsea tinggal di kota mana? Di Bekasi. Oh, di Bekasi. Baik. Oke, kemudian sekarang Chelsea kalau misalkan umurnya sudah 9, berarti sudah kelas berapa sekarang? 3. 3 SD. Wah, hebat. Oke. Hari ini libur ya Chelsea ya sekolahnya ya? Enggak, tadi masuk Oh, tadi masuk. Oke, berarti tadi pulangnya jam berapa Chelsea? jam setengah 11. Oh, jam Masuk. setengah 11. Eh, Mhm, Ya, 10. setengah 10. setengah 10 ya. Oke, berarti Chelsea sekolahnya setiap hari Senin sampai hari Sabtu ya? Ya, Mhm. Oke, hari ini belajar apa aja Chelsea di sekolah? di belajar pramuka. Oh, belajar pramuka. Berarti kalau misalkan di hari Sabtu pelajarannya hanya pramuka saja? Iya, Oke, Chelsea suka nggak sama pelajaran pramuka? Dengan kegiatannya suka Pak. nggak? Suka ya, Suka. menyenangkan ya? Suka-suka aja. Oke, kemudian kakak juga pengen tahu, kalau misalkan di sekolah nih, Chelsea paling suka belajar apa? Paling semangat? Mhm. Gambar. Menggambar, wah oke good. Mhm. Kira-kira Chelsea suka menggambar apa? Biasanya Mhm. ditentuin disuruh gambar apa. Ditentuin suruh gambar apa begitu ya, tapi Pak Chelsea paling suka gambar apa? Pemandangan, atau mungkin gambar Eh, orang, atau gambar Gambar orang. kartun? Oh, gambar orang begitu ya, wih keren.
Biasanya Chelsea gambarnya di mana? Di buku gambar atau mungkin di handphone, di laptop atau mungkin di mana? Kadang di Mhm. handphone, kadang di tab, terus kadang di itu, kadang di kertas. Oh, oke. Kadang di buku gambar, kadang di tab begitu ya. Wih, keren banget Chelsea. Oke. Selain menggambar, apakah ada lagi yang lain Chelsea? Mhm. Enggak. Les, les, les. Sama les bahasa Inggris. Oh, sama les bahasa Inggris. Chelsea berarti juga suka ya pelajaran bahasa Inggris ya? Ya. Mhm, oke. Kemudian, kalau misalkan pelajaran di komputer, kira-kira di sekolah apakah sudah diajarkan Chelsea? Belum. Oh, belum. Oke, tapi Chelsea apakah sudah terbiasa untuk menggunakan laptop begitu? Laptop, Belum tablet? terlalu Mhm. terbiasa. Oke, belum terlalu terbiasa ya. Tapi Chelsea apakah sudah pernah menggunakan sebelumnya? Sudah. Sudah ya. Biasanya Chelsea kalau misalkan menggunakan laptop gitu digunakan untuk apa Chelsea biasanya? Biasanya buat nonton tutorial-tutorial gitu. Oh, nonton tutorial. Wih, nonton tutorial apa? Menggambar begitu ya? Iya. Oke, good. Nah, keren banget nih tutorial menggambar begitu ya Chelsea ya? Wih, oke. Wah, nih kayaknya Chelsea emang suka sekali dengan menggambar begitu ya? Oke, nah ini karena Chelsea suka menggambar, sekarang kakak mau tanya nih, kira-kira hobinya Chelsea ngapain? Mhm. Gambar. Oh, menggambar. Oke. Berarti memang fokusnya Chelsea suka sekali menggambar begitu ya? Oke, kemudian kalau misalkan seperti main game, suka nggak kira-kira Chelsea? Gak terlalu sih. No, nggak terlalu suka main game. Bagus. Oke. Tapi kalau misalkan main game, Chelsea sukanya main game apa? Aku suka main game kayak ngehias-hias gitu. Oh, oke. Berarti Chelsea juga suka gamenya yang masih berkaitan dengan hobinya Chelsea yang menggambar tadi ya? Wih, keren. Baik. Kemudian Chelsea. Nah, kakak juga mau tahu nih. Kan Chelsea di sini biasanya menggambarnya di buku gambar, begitu ya. Tapi tadi Chelsea juga pernah bilang, Chelsea juga pernah beberapa kali menggambarnya di tablet, begitu ya. Ya. Oke. Kalau misalkan di tablet, kira-kira Chelsea menggunakan aplikasi apa, tahu nggak? Ada aplikasinya Mm-mm. sendiri. Apa itu aplikasinya, tahu nggak Chelsea namanya? Namanya Freeform. Oh, Freeform, begitu ya. Berarti seperti free drawing begitu ya Chelsea ya? Atau menggambar bebas ya? Iya, sama Nah. sama Ibis Paint. Oh, sama Ibis Pen. Wih, Ibis keren Paint X. sekali. Wih, keren banget. Chelsea sudah bisa ya mengoperasikan Ibis Pen ya? Iya. Wih, good, keren. Nah, tapi biasanya gambar-gambar dua dimensi ya yang Chelsea ciptakan ya di sana ya? Seperti Ya. gambar orang, begitu. Kalau misalkan gambar-gambar tiga dimensi, seperti gambar desain kartun, atau mungkin gambar tiga dimensi yang gambarnya seperti real kartun, atau mungkin manusia, sudah pernah belum? Belum. Belum pernah ya? Oke, nanti akan kakak tunjukin ya, kira-kira seperti apa ya contoh-contoh desainnya ya. Oke, good. Nah, kemudian Chelsea, kakak juga mau tanya nih, kira-kira hobinya apa? Kok hobi sih? Kakak mau tanya cita-cita. Nah, Aku mau jadi YouTuber. mau jadi YouTuber, wih, keren. YouTuber apa nih Chelsea? Mau nggak tahu YouTuber apa. Mungkin YouTuber ini ya, YouTuber desain ya. Jadi nanti kita live streaming, tapi live streamingnya adalah live streaming Chelsea menggambar, begitu ya. Menciptakan karya, begitu. Oke, Chelsea tertarik ya untuk belajar desain grafis ya artinya ya, untuk belajar menggambar ya. Oke, baik. Kakak doakan semoga Chelsea nanti bisa menjadi seorang YouTuber ya. YouTuber yang terkenal begitu, yang nanti Chelsea juga bisa dikenal oleh banyak orang dan juga tentunya bermanfaat begitu ya. Amin. Oke, kalau begitu sekarang Kakak mau ke Bapak dulu nih. Oke, sebelumnya selamat siang Bapak. Ya, selamat siang, Kak Baik, Halid. sama-sama Bapak selamat siang. Ini sebelumnya Kakak izin bertanya Pak, yang mendaftarkan adik Chelsea nih. Kira-kira yang pertama siapa Bapak? Ya, saya Oh Bapak, begitu baik. Ini Bapak dapat informasinya dari mana Pak? kemarin lagi iseng-iseng aja buka IG, Oh terus ada begitu. muncul iklannya, udah diklik aja. Oke. Saya pikir anak saya kayaknya ini butuh nih, butuh Hmm. pelampiasan. Baik, Bapak. Oke, begitu ya. Baik, tapi apakah sebelumnya juga Ibu juga sudah mengetahui Bapak untuk kegiatan yang diikuti oleh Chelsea di siang hari ini?
Ya, Sudah sudah, tahu sudah. juga ya. Begitu ya, baik. Kemudian Bapak ini kemarin kira-kira nih pertimbangannya selain iseng begitu ya, kira-kira apa nih dari Bapak dan juga Bunda mengikutkan Chelsea ke kelas desain dan juga coding nih kira-kira? Ya, supaya dia lebih terarah lagi sih Mhm, ininya, lebih berkembang lagi. baik, Apa namanya itu, ide dan mhm, bakatnya itu baik, kan. mhm. Oke, berarti memang harapannya adalah biar Chelsea-nya juga kemampuan dan juga potensinya bisa lebih terarah begitu Bapak ya? Iya, betul, Biar bisa betul. lebih dikembangkan begitu. Baik, kemudian Bapak kira-kira apakah ada harapan khusus begitu nanti kalau misalkan Chelsea-nya sudah bergabung di Algorithmics begitu? Untuk adik Chelsea-nya apakah ada harapan dari Bapak dan juga Ibu begitu? Ya, harapannya supaya outputnya setelah bergabung di algoritma ini Mhm, lebih baik lagi gitu. baik, oke. Lebih baik dan juga tentunya bisa berkembang begitu Pak ya, Iya, potensi dan juga betul. minatnya begitu ya? Potensi dan Baik, minat. mhm, baik. Kemudian Bapak kalau misalkan nih, nanti ternyata Chelsea-nya cocok, kemudian juga suka dengan pembelajarannya, kira-kira apakah akan didukung juga Bapak untuk mengikuti kelas selanjutannya seperti itu? Iya, saya pikir saya harus mendukung anak saya, Pak. Oke, baik Bapak. Nantinya sedikit gambaran saja Bapak nanti di sini, di Algorithmics kami akan mengarahkan anak-anak untuk belajar coding dan juga desain begitu ya. Jadi Ya, mana nanti fokus utamanya di sini anak-anak akan belajar untuk, mengkreasikan ide-ide kreatifnya begitu. Kalau misalkan di sini Chelsea suka desain, nanti kita ya, akan arahkan Chelsea untuk belajar mendesain. Jadi nanti di sini kita akan ada pembelajaran desain dengan berbagai macam desain begitu ya, dari 2 dimensi, kemudian nanti menciptakan animasi kartun, kemudian ya, nanti juga menciptakan animasi 3 dimensi dengan berbagai macam jenis, begitu ya, ya. Dan juga tentunya nanti juga tentu akan ada sedikit pembelajaran coding-nya, begitu. Biar ya, nanti Chelsea bisa menciptakan animasi yang bergerak, ya. seperti itu ya. Nah, kemudian Baik. Bapak heeh, Ya, oke. Dan kemudian Bapak sedikit gambaran saja untuk kelas selanjutannya nantinya. Untuk kelas selanjutannya ini Bapak, untuk jadwalnya adalah seminggu satu kali kira-kira untuk jadwal seminggu satu kali kira-kira apakah aman dulu Bapak untuk sekarang? ya, Aman ya? ya. Oke, kemudian juga untuk pembelajaran online Bapak, kira-kira apakah aman juga untuk Bapak dan juga Chelsea? Diizinkan? Aman, aman. Aman ya? Baik. Kalau begitu Bapak untuk sekarang Chelsea kegiatannya untuk hanya sekolah dan juga tadi ya, les bahasa Inggris ya Pak ya? Iya. Oke, baik, tidak apa-apa. Baik, kalau begitu Chelsea, sekarang Kakak izin untuk melihatkan kelas yang nantinya akan diikuti oleh Chelsea ini. Nah, oke. Hmm. Kakak sebelumnya akan izin untuk share screen, begitu ya. Kakak akan lihatkan kelas yang nantinya diikuti oleh Chelsea. Nama kelasnya apa, Kak? Nama kelasnya adalah kelas graphic design. Jadi nanti di kelas ini tentunya fokus utamanya adalah belajar desain. Nah, nanti apa aja nih yang bakal diciptakan oleh Chelsea? Nanti desain-desainnya seperti ini Chelsea. Nah, oke. Oke, sekarang sudah terlihat ya. Nah, nantinya Chelsea akan masuk di kelas ini nih, kelas graphic design. Jadi kelas ini memang diperuntukkan untuk anak-anak yang berusia 8 sampai 12 tahun paling maksimal, begitu ya. Nah, kita lihat dulu untuk kelasnya seperti apa, Kak. Jadi tentunya di kelas ini, Chelsea kita akan belajar menggambar, begitu ya. Nanti pun di sini juga tentunya akan banyak software yang digunakan, begitu. Tapi nanti tenang saja, untuk software-software-nya nanti yang sudah menyiapkan adalah dari kami, begitu, untuk pembelajarannya. Nah, kemudian nantinya di sini Chelsea juga akan bisa menciptakan berbagai macam jenis desain ataupun karya. Salah satu contohnya seperti apa, Kak? Salah satu contohnya adalah seperti ini. Ini adalah gambar 2 dimensi yang diciptakan oleh Olivia, umurnya 11 tahun. Nah, di sini nanti bisa menciptakan gambar pemandangan seperti ini. Nah, ataupun nanti gambar seperti ini, Chelsea. Nah, Chelsea apakah sudah pernah menggambar seperti ini? Nah, ataupun gambar animasi kartun seperti ini. Wih, Chelsea apakah sudah pernah? Belum. Belum pernah ya? Oke. Nah, nanti Chelsea akan bisa untuk menciptakan, desain ataupun animasi seperti ini. Ataupun selain 2 dimensi ini kan tadi gambarnya 2 dimensi ya, Chelsea ya? Kalau yang 3 dimensi kira-kira bagaimana, Kak? Nah, kalau yang 3 dimensi seperti ini nih, Chelsea. Nah, ini adalah 3D design. Nah, gambarnya adalah seperti ini kalau 3 dimensi. Jadi gambarnya lebih terasa real begitu ya, karena ada dimensinya. Nah, oke.
Dan ini semua Chelsea diciptakan oleh anak-anak dari umur 8 tahun sampai yang paling maksimal adalah 12 begitu. Ataupun desain game seperti ini. Nah, nantinya pun di sini juga tentunya akan ada sedikit pembelajaran coding begitu ya, tapi porsinya hanya sedikit. Nah, nanti untuk pembelajaran coding fungsinya adalah untuk biar Chelsea nanti bisa menciptakan animasi bergerak seperti ini. Begitu ya. Oke. Tapi nanti tentu untuk tetap fokus utamanya adalah belajar desain. Oke. Ataupun gambar bergerak seperti ini Chelsea, kita lihat. Nah, gambar bergerak seperti ini. Oh, keren kan? Oke. Keren ya Chelsea ya. Nah, nanti kita akan belajar menciptakan ini juga Chelsea di kelas graphic design ini. Gitu ya. Oke, kalau begitu Chelsea, are you ready? Sudah siap untuk belajar? Aduh. Ready ya? Oke deh, kalau begitu Kakak izin untuk stop share dulu, kemudian Kakak akan kirimkan link platform pembelajaran melalui kolom chat Zoom ya. Sebentar, ini akan Kakak kirimkan. Bentar belum. Nah, oke. Sebentar Chelsea. Oke. Untuk link belajarnya sudah Kakak kirimkan melalui kolom chat Zoom, itu boleh tolong dicek dulu Bapak. Kemudian nanti ketika sudah berhasil untuk dibuka linknya, boleh tolong untuk di-share screen dulu ya Pak ya. Share screen ya. Betul, di-share screen dulu. Atau nanti boleh dulu Bapak linknya dibuka, nanti ketika linknya sudah berhasil terbuka, boleh tolong di-share screen, nanti untuk login dan juga passwordnya akan Kakak pandu. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Kemudian, nah untuk loginnya sebetulnya sudah Kakak kirimkan di kolom chat, tapi kita coba belajar ketik sendiri yuk untuk loginnya. Nah, untuk loginnya Chelsea ini nih, seperti yang ada di layar. Nah, ini coba kita ketik sendiri ya. Tuh, Nah, kita coba ketik di sini nih. Di kolom ketik login ini, kita ketik di sini. sini. Nah, Ketik kita coba belajar ketik yuk. Oke. Nah, ini. nantinya, oke, hilang lagi ya Chelsea ya. Sebentar, ini kakak Yang lagi. tuliskan ulang kembali. Oh, Oke, ya. Alifda. Ini menggunakan strip ya Pak ya? Ya, Menggunakan strip. ada Oke. ya. Kemudian Chelsea. Mana stripnya? Mm-mm. Stripnya. Ya. Sitkia. Kemudian strip kembali, kemudian Abidina. Nah, untuk huruf A terakhir ini merupakan dari algoritmix ya. Jadi memang untuk semua login di siswa kami diakhiri dengan huruf A untuk algoritmix. Betul, Chelsea, kita gunakan Abidina. Abidina. Hanya untuk algoritmix. Nah, oke. Kemudian klik next. Nanti kalau misalkan mau diganti sama Chelsea boleh. Nanti akan kakak ganti. Kemudian untuk passwordnya apa Kak? Untuk passwordnya adalah 2866. 2866. Betul, 2866. Klik login setelah itu. Oh, sebentar Chelsea. Coba di-refresh Bapak boleh? Ya. Oke, sebentar Bapak ya. Ini saya coba masuk dulu. Oke. Tak perlu diulang, Mas. Sebentar Bapak. Ini seharusnya bisa. Oke. Saya coba masuk dengan loginnya Chelsea ya, coba ya. Oke, sebentar. Saya coba masuk. Next, 2866. Oh, ini bisa Bapak. Kemungkinan karena Bapak untuk browsernya menggunakan apa Bapak ini? Ini Chrome. Chrome ya? Iya. Oke. Coba menggunakan Atau browser pakai lainnya Bapak. Mozilla. Boleh Mozilla. coba. Coba boleh menggunakan Mozilla. Karena ini kemungkinan karena cookies-nya Bapak. Karena diblok begitu. Coba kita gunakan browser lainnya Pak.
Ya tadi apa ya? Mm-mm. Atau nanti kalau misalkan berkenan Bapak boleh untuk historinya dihapus dulu semuanya. Nanti ketika historinya sudah dihapus semuanya kita coba login ulang. Ini kalau misalkan mau ini saya batalkan dulu ya Pak ya share screen-nya. Kalau Ah misalkan ya Bapak mau boleh. dihapus dulu boleh sebentar. Ini untuk share screen-nya sebentar. Oke, ini boleh di stop share dulu saja Bapak, tidak apa-apa. Nah, oke. Bapak mungkin bisa hapus dulu untuk history Chrome-nya. Nanti setelah itu mungkin dicoba lagi. Kalau misalkan masih tidak bisa, kita gunakan Mozilla ya Pak ya. Langsung aja kita pakai Mozilla ya, Mas. Oke, coba boleh Bapak. Ini kita share screen. Oke, baik. Untuk yang Mozilla tadi sudah coba. Oke, kita coba login ulang Bapak. Nah, tadi apa Tadi oke, ini kakak tuliskan kembali. alif dan Sebentar. Steve Nah, ini ya Chelsea ya. Chelsea. Chelsea, Cynthia, Abidina. Cynthia, Abidina. Ya, Oke, klik next setelah itu. Kemudian passwordnya adalah 2866. oke, rajin. Betul ya? 2866, klik login setelah itu. Nah, Nah, bisa oke, klik save boleh. Nanti kalau misalkan passwordnya mau diganti, loginnya juga mau diganti karena kepanjangan, Kak, tadi boleh nanti kakak ganti. Ah, boleh di save, boleh tidak? Oke. Nah, nanti ini diklik skip, Bapak. Ini boleh, klik ini skip skip saja. ya. Mm-mm. Sebetulnya Bapak kalau saya sarankan, sebetulnya saran saya adalah menggunakan Google Chrome saja karena tentunya nanti untuk performnya akan lebih cepat begitu. Oh Tapi iya, untuk sementara kita gunakan Mozilla dulu tidak apa-apa. Nah, iya. sekarang kita ke main dulu nih, Sitkia, Tuh. Chelsea. Ini Kita ke pakai bagian main dulu nih, ke bagian sini. Nah, ya kita ke main dulu. Oke, klik. Oke, good. Nah, sekarang akan kakak jelaskan dulu ya. Jadi, ini merupakan platform pembelajaran algoritmik, yang dimana nanti semua pembelajaran, semua modul, semua praktikalnya akan bisa diakses melalui platform pembelajaran ini, begitu ya. Melalui link yang tadi kakak berikan, seperti itu. Nah, kemudian selain menjadi platform pembelajaran, di sini juga bisa menjadi sosial media juga untuk adik Chelsea. Jadi nanti di sini Chelsea bisa menambah teman, kemudian nanti juga bisa mengupload project di sini. Bahkan nanti pun juga akan ada perlombaan-perlombaan yang bisa Chelsea ikutin, begitu ya. Jadi nanti di sini bukan cuma belajar aja, tapi nanti juga akan ada lomba-lomba yang bisa Chelsea ikuti. Nah, kemudian nanti dalam pembelajarannya kita tidak akan menggunakan Zoom kembali, Bapak. Jadi nanti kita ya. menggunakan online lesson. Jadi nanti ketika Chelsea sudah bergabung dalam pembelajarannya, tentu akan real time face to face seperti ini, tapi nanti kita akan platformnya menggunakan ini Bapak, online lesson. Jadi nanti Langsung Mm-mm. Betul, jadi nanti ketika langsung di sudah ini ya, link ini ya, betul, jadi linknya nanti ketika algoritma ya. betul Bapak. Jadi nanti ketika sudah masuk kelasnya, nanti Bapak tinggal klik saja online lesson, nanti di situ sudah ada sesi pertemuannya. Nanti Oh, tinggal klik ikuti kelas, begitu. Nanti face to face seperti ini dengan tutornya. Tapi nanti akan ada dua pilihan, biasanya ada kelas grup dan juga kelas private. Kalau kelas private nanti seperti ini, tapi nanti kalau di kelas grup nanti teman-temannya ada banyak, begitu ya. Nah, oh, nanti sekitaran 7 orang kalau di kelas desain. Gitu. Oke, kemudian kita cek dulu di bagian community sekarang. Oke. Nah, kita cek di bagian community Chelsea. Nah, kita coba yuk Chelsea gerakin sendiri. Oke, klik. Oke, good. Nah, Chelsea di sini merupakan laman dari berbagai macam project begitu ya, yang sudah diciptakan oleh murid-murid kami, begitu dari umur 5 tahun sampai yang umur 17 tahun. Dari yang pembuatan desain sampai ke pembuatan game semuanya ada di sini. Dan di sini semuanya diciptakan oleh anak-anak. Chelsea pun kalau misalkan mau di-scroll dulu ke bawah juga boleh begitu. Kita lihat-lihat dulu. Kira-kira karya-karyanya seperti apa ya, Kak, ya, yang diciptakan oleh anak-anak ya? Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada berbagai macam jenis ya.
Ada yang pembuatan gambar, ada yang pembuatan desain, ada yang pembuatan game 3 dimensi juga ada di sini. Seperti itu. Oke. Nah, nanti pun Chelsea juga bisa melihat. Nanti Chelsea juga bisa mengakses proyek-proyek dari teman-teman yang lain. Jadi nanti kalau misalkan Chelsea ingin mencari ide, ingin mencari aspirasi, begitu ya, bisa saja nanti cari di sini, di laman community. Begitu ya. Oke, kalau begitu sekarang kita langsung masuk saja Chelsea nih ke pembelajarannya, kita ke course. Nah, kita ke course dulu nih. Oke, kita ke course dulu nih Chelsea, bagian sini, mohon maaf. Ke course ini. Nah, ini nih Kakak berikan tanda biru. Nah, oke. Klik course ini Chelsea. Nah, sedikit ke bawah boleh? Oke, good job Chelsea, pintar. Nah, kita tunggu dulu, kemudian kita move ke nomor 1 dulu ya. Nah, karena nanti di kelas graphic design tentunya masih akan ada sedikit pembelajaran coding. Nah, sedikit kita belajar tentang coding dulu ya Chelsea ya. Klik nomor 1 boleh. Heeh. Dan di sini juga tentunya sekaligus akan melatih juga mengasah kemampuan motoriknya Chelsea begitu ya dalam menggunakan mouse-nya juga, begitu. Oke, sekarang klik continue. Nah, oke Chelsea, di sini Chelsea berperan menjadi robot biru. Nah, robot birunya ini Chelsea diminta untuk mengambil semua koin yang ada di depan. Nah, kira-kira cara untuk menggerakkan robotnya bagaimana nih, Kak? Nah, Chelsea harus menyusun program dulu. Programnya ada di mana, Kak? Programnya ada di sebelah kiri, Chelsea. Nah, kelihatan ya, di sebelah kiri ini ada 3 puzzle, begitu ya. Nah, puzzle yang pertama adalah puzzle berwarna biru bertuliskan step forward. Step forward kira-kira Chelsea apakah sudah tahu artinya apa? Maju ke Maju, betul. Step forward artinya adalah maju. belakang. Kemudian kalau turn left, kira-kira Chelsea apakah tahu artinya apa? Turn left? Belok Mhm, kiri. betul sekali. Turn left, belok kiri, good job. Kemudian kalau turn right, kira-kira Chelsea tahu nggak artinya Belok apa? kanan. Betul sekali, belok kanan. Nah, di sini Chelsea diminta untuk maju lurus ke depan sebanyak 3 kali atau 3 langkah. Nah, artinya kita butuh puzzle yang warna apa, Chelsea? Kalau misalkan hanya diminta untuk maju ke depan? Biru. Betul sekali. Nah, Chelsea nanti bisa ambil puzzle warna birunya, kemudian kita susun, kita taruh di sini ya. Nah, kita taruh di sini. Ya, oke. Sekarang kita coba susun dulu Chelsea. Puzzle warna birunya tadi kita ambil dulu. Puzzle birunya kita ambil dulu. Klik, boleh. Kemudian diklik. Oke. Nah, diklik dulu Chelsea puzzle warna birunya kita klik, kemudian ditahan, kemudian disusun di sini nih, di bawah puzzle warna kuning. Tarik. Oke, pelan-pelan aja. Tarik. Oke, good. Atas. Oke, Ya. dilepas. Oke, dilepas aja Ya. boleh. Good. Nah, oke kita pelan-pelan aja ya. Nah, karena di sini ada 3 koin, artinya kita butuh 3 langkah. Artinya di sini kita butuh 3 puzzle warna biru, gitu ya. Nah, di sini sudah ada 1, artinya kita kurang berapa, Chelsea? 2. Kurang 2, good job. Nah, sekarang kita ambil lagi boleh. Oke, good, 1, good job. Lepas aja boleh. Nah, kemudian 1 lagi. Oke, good. Nah, ini sudah betul ya susunan programnya ya. Kalau begitu sekarang kita langsung jalankan saja. Kita klik run. Oke, kita coba klik run, Chelsea. Nah, oke, good job, Chelsea. Nah, sekarang robotnya sudah oh, jangan diklik stop, Chelsea, nanti robotnya berhenti. Kita coba klik lagi ya. Oke. Nah, good job. Nah, berhasil, Chelsea. Oke, good. Nah, sekarang kita klik continue. Nah, oke, Chelsea di sini paham ya untuk susunan programnya ya. Oke, coba kita lanjutkan. Kita klik continue. Nah, oke. Nah, kira-kira caranya bagaimana nih Chelsea biar bisa mengambil semua koin yang ada di depan? Di depan Chelsea ada 4 koin. Nah, kira-kira susunan programnya seperti apa nih Chelsea? Pertama kita perlu apa dulu nih? Kita perlu puzzle warna hijau. Kita perlu Biru. betul, kita perlu yang warna biru dulu. Biru. Nah, kita butuh berapa langkah ya kira-kira ya? 2. Betul, kita butuh 2 langkah. Good job.
Oke. Mhm. Good. Setelah itu kita diminta untuk belok. Nah, kira-kira belok kemana ya, Chelsea ya? Kalau dari Belok sisi robot, ke kiri. betul, kita harus belok kiri. Good. Kita belok kiri, kita ambil, kita taruh sini. Oke, oke. Kita ambil lagi boleh Chelsea puzzle-nya warna hijau ini? Yang ini aja Chelsea, yang sudah ada di oke, boleh. Nah, yang ini setelah yang satu lagi kita taruh lagi ya, Chelsea ya, ini nih. Sisanya ini kita taruh lagi ke sini. Nah, kita taruh lagi ke sini. Oke, Chelsea kita hanya butuh satu belok kiri saja. Nah, di sini kan ada 2 nih, kita hanya butuh satu saja. Oke, Ya. good job. Setelah itu Chelsea sudah belok kiri. Setelah itu kita harus ngapain lagi Chelsea di sini? Lurus. Betul, kita harus berjalan lagi. Butuh berapa langkah Chelsea kira-kira? 1. Nah, heeh, yakin hanya butuh satu? Di depan ada 2 koin. 2. Nah, artinya kita butuh satu lagi ya? Jangan. Oke, satu langkah lagi. Good job. Oke, kemudian klik run. Oke, good job. Oke, oke, good job Chelsea. Sekarang kita klik continue lagi. Oke. Nah, klik continue. Good. Nah, kita lihat di sini, Chelsea diminta untuk mengambil box berwarna merah ini. Kemudian Chelsea diminta untuk menaruh di tombol hitam ini. Kemudian kita masih harus mengambil sisa koin yang ada di ujung. Kira-kira dari susunan programnya seperti apa nih? Nah, pertama kita harus apa dulu nih Chelsea? Step forward. Betul, kita harus maju dulu satu langkah. Kita maju dulu satu langkah. Yang ini nih Chelsea, kita ambil dulu puzzle warna birunya. Yang ini. Oke, good. Kita pelan-pelan aja, it's okay. Nah, kemudian setelah itu kita ambil boxnya. Nah, untuk mengambil box kita butuh perintah yang mana ya? Nah, Oke. Betul sekali. We need to take the cargo. Kita ambil dulu puzzle warna ungunya. Good job. Setelah itu, setelah berhasil kita bawa boxnya, kita masih harus berjalan dulu ke tombol hitam. Kira-kira kita butuh berapa langkah, Chelsea? 1, Yakin hanya butuh satu? 2. Kita butuh 2 langkah. Good job. Nah, kita ambil lagi 2 puzzle, ya. 2 puzzle warna biru, kita susun lagi. Good job. Satu lagi. Good job. Nah, setelah itu, we need to put the cargo in here. Nah, kita harus menaruh boxnya di tombol hitam. Tadi untuk menaruh box kita butuh puzzle yang mana ya? Put. Nah, put cargo. Good job. Sekarang diambil, kemudian taruh di sini. Good job. Nah, setelah itu kita masih harus mengambil sisa koin yang ada di ujung nih. Nah, artinya kita masih harus diminta untuk apa Chelsea artinya? Diminta Untuk untuk berjalan lagi satu langkah. Oke, good. Nah, oke. Setelah itu kita jalankan programnya, kita klik run. Oke, good job Chelsea. Nah, nanti setelah level 4 kita akan move ke pembelajaran desainnya ya. Kita akan masuk ke pembelajaran menggambarnya. Nah, oke, good job. Berhasil Chelsea. Good, klik continue setelah itu. Nah, oke. Nah, klik continue lagi. Nah, Chelsea, boleh. Di sini Chelsea diminta untuk berjalan otomatis. Nah, kira-kira untuk berjalan secara otomatis kita butuh puzzle yang mana, Chelsea? Kita butuh kita puzzle yang paling besar. paling besar. Yang mana tuh kira-kira, Chelsea? Yang kuning. Betul, yang ini. Nah, karena di sini ada tulisannya repeat ya. Kita ambil dulu boleh. Kita klik. Kita taruh di sini, good job. Nah, kemudian Chelsea hitung dulu nih. Di depan Chelsea ada berapa koin ya? Ada 6. Ada 6 koin, good job. Nah, kemudian di sini juga ada kotak tersembunyi. Nah, kita lihat dulu di kotak sini. Kita klik dulu ya kotak tersembunyi ya. Di sini ada kotak angka 2. Kita klik dulu.
good job. Nah, kemudian disesuaikan dengan jumlah koinnya, Chelsea. Tadi ada 6 koin ya, artinya kita pilih angka 6, kemudian di sini kita berikan perintahnya. Nah, di sini komputer masih bingung ya, kita harus 6 kali ngapain nih, Chelsea? Nah, kita diminta untuk 6 kali berjalan. Artinya kita butuh puzzle yang mana, Chelsea? Kiri. Betul, betul sekali, yang step forward. Kemudian kita susun di sini nih, Chelsea, kita sisipkan di tengah-tengahnya. Ini diambil lagi boleh. Nah, kita taruh situ. Good job. Setelah itu, kita klik run, kita jalankan programnya, Chelsea. Oke, good job. Mhm. Oke, kalau begitu ini kita coba selesaikan dulu ya sampai level terakhir, kemudian kita baru move ke modul untuk pembelajaran desainnya. Karena juga tinggal sedikit lagi, begitu. Oke, good job. Wah, Chelsea hebat nih, cepet banget. Klik continue. Oke, nah, oke, klik continue lagi boleh, Chelsea, ini. Klik continue. Nah, oke. Nah, kira-kira susunan programnya seperti apa nih, Chelsea? Biar Chelsea bisa mengambil koin yang ada di sini, kemudian juga bisa mengambil koin yang ada di sini nih, Chelsea. Kira-kira susunan programnya seperti apa? Eh, Kita diminta untuk berjalan otomatis dulu saja, Chelsea, biar programnya lebih efisien. Nah, kita ambil dulu, betul. Nah, oke. Kita susun lagi pelan-pelan, it's okay. Nah, oke, di sini ya. Nah, oke. Setelah itu kita hitung dulu, kira-kira kita butuh berapa langkah ya, Kak, biar kita bisa sampai ke koin yang ada di tengah. Kira-kira butuh berapa langkah, Chelsea? 6. Hmm, oke. Hanya untuk sampai ke koin tengah dulu nih. Hmm, hanya untuk sampai ke koin ini dulu, kita butuh berapa langkah? 4. 4, yakin? 3. Oke, good. Kita butuh 3 langkah. Nah, kemudian kita ganti dulu, Chelsea, langkahnya di sini. Kita klik dulu di sini, klik di situ ya. Kemudian kita ganti angka 3. Oke, good. Setelah itu, kita masukkan dulu perintahnya untuk berjalan. Oke, good job. Kita masukkan di situ. Oke. Setelah itu kita diminta untuk apa nih, Chelsea? Eh, Diminta untuk belok. belok. Betul. Beloknya belok kemana nih, Chelsea? Tahu nggak? Belok ke kiri. Good job. Kita belok ke kiri. Nah, kita ambil dulu belok kirinya, turn left. Oke, good. Sekarang Chelsea sudah belok kiri. Kemudian kita diminta untuk masih mengambil sisa koin yang ada di ujung. Nah, oke, kita ambil lagi puzzle yang paling besar, Chelsea. Kita ambil yang ini lagi boleh, biar programnya lebih sederhana. Oke, good. Nah, kemudian kita butuh berapa langkah nih, Chelsea? Butuh 3. Betul, 3 langkah. Oke, boleh diberikan perintah dulu nggak apa-apa. Kita ambil dulu. Oke, mau diganti dulu angkanya boleh. Klik angka 3. Good. Setelah itu kita berikan perintahnya dulu nih, step forward. Good. Setelah itu kita masukkan ke dalam sini, kemudian kita klik run. Nah, oke, good job, Chelsea. Oke, good job ya. Oke, nah sekarang kita move ke level 6. Klik continue. Boleh. Nah, klik continue lagi. Oke, di sini Chelsea diminta untuk masuk ke dalam roket. Nah, untuk masuk ke dalam roket, tapi di sini kita lihat dulu. Chelsea masih membelakangi roketnya. Artinya kita harus balik badan dulu ya. Kira-kira untuk balik badan susunan programnya kita butuh apa nih, Chelsea, yang pertama? Eh, Untuk balik badan. Tadi kalau misalkan kita taruh satu turn left, yang ada adalah belok kiri. Nah, kira-kira kalau misalkan ada double turn left, yang ada apa, Chelsea? turn Hmm. right. Hmm. Turn It's okay. right. Oke, turn right. Kita boleh ambil. Nah, kita boleh ambil satu dulu, boleh turn right. Turn right ini kita ambil dulu satu. Nah, kalau ini kan masih belok kanan, kita masih belok. Nah, untuk balik badan atau untuk balik kanan, artinya kita butuh double turn right, begitu ya. Artinya kita butuh 2 turn right. Good job. Oke, setelah itu kita harus berjalan dulu satu langkah. Nah, kita jalan dulu satu langkah. Oke, setelah itu kita harus apa nih, Chelsea? Ini. Nah, kita harus betul, kita ini to take the cargo, good. Setelah itu kita harus membawanya ke tombol hitam.
Nah, artinya kita harus apa dulu nih untuk ke tombol hitam? Betul, kita jalan dulu. Oke, good job. Setelah itu, we need to put the cargo. Oke, in here. We need to put the cargo in here. Udah. Oke, good job. In the black button. Good job. Setelah itu, kita masih harus masuk ke dalam roket. Nah, untuk masuk ke dalam roket, kita butuh perintah apa, Chelsea? Hmm. Nah, oke. Klik. Boleh. Good job. Nah, oke. Sudah berhasil, Chelsea. Sekarang kita klik run. Kita jalankan programnya. Oke. Oke. Good job. Sudah balik badan ya robotnya ya. Oke. Kemudian kita berjalan. Kita taruh boxnya. Good. Setelah itu kita masuk ke dalam roketnya. Oke, good job Chelsea. Berhasil. Oke, good. Nah, klik continue. Sekarang akan kakak ganti dulu ya untuk modul belajarnya. Oke, ini boleh diklik. Chelsea boleh klik the green flag in here. Nah, press the green flag, klik aja. Oke. Oke, itu tadi adalah penerbangan roketnya Chelsea ya. Good job nih Chelsea untuk pembelajaran kodenya bagus sekali. Untuk kemampuan motoriknya juga bagus ya. Oke, kemudian ini kakak ganti dulu untuk modul belajarnya. Kita akan masuk di kelas desainnya sekarang. Oke. Nah, oke, good job Chelsea. Nah, sekarang Chelsea boleh klik dulu nih ini refresh. Nah, kita klik refresh dulu boleh. Klik refresh yang ini. Mhm. Oke, di situ diklik boleh. Oke, skip. Ini diklik skip lagi. Oke, good job. Sekarang kita masuk ke nomor 1 dulu Chelsea. Kita akan belajar segmen. Nah, pertama kita akan belajar tentang logika warna dulu ya. Karena tentunya dalam mendesain atau dalam gambar, salah satu komponen yang paling penting adalah apa Chelsea? Yaitu Warna. adalah warna. Betul sekali. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan segmen. Segmen ini adalah garis hitam. Yang dimana nanti garis hitamnya ini akan berputar. Kemudian nanti Chelsea harus memberhentikan segmennya atau garis hitamnya. Kemudian nanti Chelsea pilih warna yang sesuai dengan segmennya atau yang warna yang sesuai dengan garis hitamnya. Begitu ya? Oke. Nah, sekarang Chelsea boleh tutup dulu nih pop-up perintahnya. Ini, di sini ada pop-up perintah ya, kita klik dulu boleh. Oke, diklik. Nah, kemudian ini kita press the green flag, kita klik, kita klik dulu green flag-nya. Oke. Nah, seperti tadi Kakak bilang, kita akan belajar mengenal warna dengan segmen atau garis hitam ini nih Chelsea. Jadi, caranya bagaimana nih Kak? Jadi nanti untuk menggerakkan garis hitamnya, Chelsea bisa pencet tombol spasi yang ada di keyboard. Nah, tombol keyboard laptopnya Chelsea spasinya tahu nggak di mana? Tahu. Nah, coba diklik, coba dipencet tombol spasinya. Oke, good. Nah, kemudian untuk memberhentikan segmennya kita harus memencet spasi lagi. Coba pencet spasi. Oke, pencet lagi boleh? Oke. Nah, oke. Nah, kira-kira Chelsea tahu nggak nih warnanya warna apa? Yang pertama warna yang ini ya. Ini kira-kira tahu nggak Chelsea warnanya warna apa? Warna hijau muda. Betul, warna hijau muda atau lime green ya, bahasa Ya. Inggrisnya ya. Nah, kemudian cara untuk mencari warnanya bagaimana nih, Kak? Nah, Chelsea bisa klik dulu nih, lingkaran pertama yang ada di sini, kita cari warnanya sampai sesuai. Diklik Chelsea boleh. Nah, kemudian kita cari nih warnanya, sampai sesuai dengan warna hijau muda atau lime green ini tadi. Oke, sedikit lagi. Good. Nah, ini apakah sudah sesuai Chelsea dengan warnanya? Hijau muda? Ya. Sudah sesuai ya. Kemudian warna berikutnya nih. Nah, ini kira-kira warna apa nih kalau menurut Chelsea? Pink. Warna pink ya, betul sekali. Kemudian kita cari lagi nih warnanya. Nah, oke, apakah sudah sesuai warnanya? Sudah. Oke, good. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Apakah sudah betul warnanya? Oke, kita cek coba. Good job, excellent Chelsea, good job. Oke, you did a great job ya Chelsea ya. Sekarang kita next level. Nah, kita klik next. Oke, kita klik next level Chelsea.
boleh nih klik di sini nih. Nah, boleh next level. Nah, ini masih sama ya, kita masih belajar segmen. Nah, oke. Oke, sekarang kita tutup dulu pop-up perintahnya. Oke. Nah, kemudian masih sama, press the green flag Chelsea, boleh diklik. Nah, kemudian masih sama nih, kita masih harus mencari warna yang sesuai. Nah, oke, kemudian klik spasi. Oke. Oke, nah wah warnanya sama lagi nih Chelsea. Nah, nantinya juga Chelsea ini bisa nih dalam menggambar kita padu padankan warna ini. Warna hijau muda dan juga warna ungu muda ini ya atau warna pink. Nah, ini karena warnanya sesuai kalau misalkan dipadu padankan. Begitu ya. Nah, sekarang kita cari lagi deh Chelsea ini di sini warnanya. Kita cari lagi nih. Oke, kita cari lagi warnanya yang sesuai lime green. Oke, atau hijau muda. Oke, sekali lagi. Good. Setelah itu satuin lagi Chelsea. Nah, oke, oke. Sama. Oke, good job. Oke, Chelsea. Kita move ke level berikutnya, ke level 3. Oke, good job. Nah, di sini kita akan di sini kita juga akan belajar melatih logikanya Chelsea juga nih. Di sini nanti warnanya yang dipilih adalah warna kebalikannya. Jadi nanti kalau misalkan warna yang dipilih adalah warna biru, yang dipilih apa Chelsea? Kalau nanti warnanya yang dipilih adalah warna biru, artinya kalau kebalikannya warnanya warna apa? Berarti Warna oranye. warna oranye, betul sekali. Nah, sekarang kita klik next. Oke. Nah, oke di sini kan untuk segmennya berhenti di warna oranye ya. Nah, artinya untuk, warna lawannya, kira-kira warna apa? Biru. Warna biru. Oke, sekarang kita scroll dulu ke bawah. Kita scroll dulu ke bawah. Nah, kira-kira warna birunya warna biru yang mana Chelsea, tahu nggak? Yang ini. Betul sekali. Oke, diklik boleh. Oke, diklik. Good job. Sekarang kita scroll lagi ke atas, kita cek apakah sudah betul. Oke, checklist di sini. Kita checklist di sini Chelsea boleh Iya. checklist. Oh, kelihatannya ketutupan Zoom ya Chelsea ya? Sebentar. Ini Kakak berikan tanda biru yang lebih panjang. Nah, kelihatan nggak ya? Tapi tuh. Ini kelihatannya ketutupan Zoom-nya. Iya, ketutup. Mhm. Oke, klik good job. Oke, kita move ke nomor 4 Chelsea. Nah, di sini juga kurang lebih masih sama ya. Kita akan belajar opposite atau warna sebaliknya. Oke. Kemudian Chelsea di sini kita lihat warna apa nih di sini? Untuk segmennya memilihnya Hijau. warna hijau muda ya. Kemudian ini lawannya apa? Pink. Pink, betul. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, warnanya yang mana ya ini? Warnanya hampir sama-sama semua nih. Yang mana Chelsea? Ini. Oke, yang itu yakin? Oke, good. Sekarang kita scroll dulu ke atas, boleh? Nah, kita checklist lagi. Good job. Oke. Nah, oke, kita coba selesaikan sampai di level 5, Chelsea. Oke. Kita klik lagi boleh. Mhm. Nah, oke. Nah, nanti di sini Chelsea bisa menggambar menggunakan 2 warna, begitu ya. Nah, oke. Use the segment colors. Oke. Nah, Chelsea di sini bisa memilih, salah satu warnanya dulu nih di sini. Nah, kita coba gambar, mmm, kita coba pilih yang warna hijau Chelsea di sini coba. Nah, ini Kakak sebelumnya belum pernah sampai ke level ini nih, kita coba ke level ini nih, kita coba klik yang the green flag. In here, heeh. Kita pilih dulu warnanya, diklik di situ boleh. Nah, kemudian kita gambar nih di sini. Di sini kan ada semacam siluet ya di sini ya, Ya. kelihatan nggak? Nah, ini Chelsea harus isi Kan. siluetnya.
Nah, oke. Nih. Oke, good. Sedikit lagi. Oke, good. Nah, oke, ini semacam gambar ulat ya, Chelsea ya? Nah, oke. Nah, oke, nanti untuk kita cek dulu nih di sini. Bagus. Checklist lagi. Hmm. Nah, boleh di checklist. Nah, oke, ini masih belum tepat ya. Oke, Chelsea, nanti ini akan kakak tanyakan dulu ke bagian pengajaran karena sebelumnya kakak belum pernah sampai ke level 5 ini, begitu ya. Nanti ini akan kakak berikan keterangan untuk di level 5 ini seperti apa untuk tuntunannya. Oke ya, Chelsea ya. Oke, tapi secara overall Chelsea bagaimana nih dengan pembelajarannya? Seru. Seru ya? Dari tadi di pembelajaran codingnya, Chelsea juga menikmati begitu ya? Oke, kemudian pun juga untuk belajar desain grafisnya nih Chelsea, kita belajar logika warna. Tadi juga seru ya, menyenangkan juga ya. Oke, good job Chelsea. Nah, ini sekarang kakak mau tanya dulu nih ke Chelsea. Kira-kira Chelsea suka nggak dengan pembelajarannya? Suka. Suka ya. Oke, good job. Kemudian kira-kira Chelsea apakah nanti mau belajar lagi begitu? Mau. Mau ya? Oke, good job Chelsea. Nah, kemudian sekarang kakak juga mau tanya nih ke Bapak. Kira-kira kalau dari Bapak, apakah ada tanggapan Pak mengenai sesi praktikal ataupun pembelajaran yang baru saja diikuti oleh Chelsea begitu? Mhm. Eh, oke sih Kak Halim, saya Oke, senang aja anak saya ini oke. Baik semangat Bapak. udah ini dibimbing sama Kak Halim ini. Oke, baik Bapak. Terima Kayak kasih dia sebelumnya. kayak Chelsea kayaknya menikmati banget ini. Iya Bapak, sebelumnya terima kasih. Ini saya juga izin untuk memberikan feedback ke adik Chelsea ya Pak ya. Ini Ya, kalau menurut kakak dari tadi untuk pembelajaran codingnya, dari segi motoriknya Bapak ya, tadi untuk ya, penggunaan mouse-nya sebetulnya sudah bagus, tapi masih sedikit kaku saja. Begitu. ya, Tadi juga untuk pembelajaran codingnya, itu juga akan membiasakan Bel Chelsea terbiasa begitu ya dengan tools-tools laptopnya seperti mouse-nya, begitu ya. ya, Kemudian juga tentunya tadi untuk pembelajaran codingnya adalah untuk mengasah logika berpikirnya Chelsea, untuk bisa menyelesaikan masalahnya seperti apa. ya. Kemudian pun untuk yang pembelajaran desainnya Bapak, ini juga bagus sekali begitu, Chelsea sudah bisa mengikuti dengan baik. Namun untuk level 5 yang ini Bapak, karena saya juga belum pernah mengisi sampai di level 5 ini, nanti akan saya coba tanyakan ke bagian pengajarannya lagi, begitu ya. Oke, Nanti akan saya oke, baik, jelaskan ulang, seperti itu. baik. Oke. Baik, Bapak, kira-kira apakah ada tanggapan, Pak, atau mungkin pertanyaan begitu sebelum saya lanjutkan? eh Apa ya, Kakak mau nanya apa? Chelsea, apakah ada pertanyaan? Belum ada ya? Nah, Pertanyaan nanti apa? Chelsea, untuk yang ini akan Kakak tanyakan lagi ya. Nanti akan Kakak berikan nomor pribadi Kakak, kemudian Ya, nanti akan Kakak jelaskan seperti itu untuk yang level 5 ini. Begitu ya. Baik, Bapak, ini sebelumnya saya izin untuk stop share dulu ya, Pak ya. ya, siap. Oke, baik sebelumnya Bapak ini saya izin untuk share screen kembali, saya akan jelaskan mengenai, algorithmics. Nah, jadi sebetulnya algorithmics ini apa sih, Kak? Nah, sebetulnya algorithmics ini seperti tadi Kakak jelaskan di awal begitu ya, jadi algorithmics ini merupakan sekolah internasional Chelsea, ya di mana nanti teman-temannya bukan cuma dari Indonesia aja, tapi dari berbagai negara begitu ya. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Thailand, ada yang dari Jepang begitu ya. Nah, kemudian nanti di sini fokusnya ngapain, Kak? Fokusnya adalah untuk melatih keterampilan IT untuk anak-anak dari rentang usia 5 tahun sampai yang umurnya paling dewasa Chelsea, umurnya adalah 17 tahun nih kakak-kakaknya Chelsea di sini. Nah, tapi nanti di sini Chelsea masuknya adalah di kelas graphic design ya. Jadi nanti kalau untuk di kelas graphic design itu untuk umur 8 sampai nanti paling maksimalnya adalah 12 gitu, umur 12 tahun. Kemudian nanti di sini fokusnya ngapain Kak? Di sini nanti fokus utamanya adalah untuk mengarahkan penggunaan gadget anak ke arah yang lebih bermanfaat, yaitu adalah belajar coding,
begitu ya, belajar coding dan juga belajar desain. Yang tentunya nanti manfaatnya sangat besar sekali nih untuk Chelsea dan juga Bapak begitu ya. Tentunya akan membekali Chelsea dengan wawasan IT begitu ya, yang di mana wawasan IT ini merupakan salah satu wawasan ataupun keahlian yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Dan ini pun juga bisa menjadi investasi yang baik untuk adik Chelsea di masa depan ataupun di masa sekarang. Ya. Kemudian, tentunya dengan pembelajaran desain dan juga coding ini tentunya akan mampu mengembangkan pola logika berpikir. Artinya nanti Chelsea akan lebih pintar lagi di sekolah, begitu ya. Kemudian pun nanti tentunya di sini akan mengasah kreativitas juga. Akan memunculkan ide-ide kreatif dari Chelsea, seperti itu. Nah, kemudian, seperti tadi Kakak bilang ya, karena kami merupakan sekolah internasional, kami tersebar di 90 negara dengan headquarter-nya atau kantor pusatnya ada di mana, Kak? Kantor pusatnya ada di Dubai, Chelsea. Ada di Dubai, Uni Kak. Emirat Arab begitu ya. Wah, jauh sekali. Nah, tapi kalau untuk kantor pusatnya di Indo ada nggak? Di Indo kami ada, Chelsea. Nah, kantor pusatnya alamatnya adalah di Jakarta Pusat, di Senayan City, di Gedung Penin Tower lantai 15 begitu untuk kantor manajerial kami. Nah, kemudian di tahun 2024 ini kami sudah meluluskan hampir lebih 1.100.000 anak-anak begitu ya. Nah, kemudian pun kami juga sudah beroperasi selama 7 tahun di market coding dan juga desain secara global. Kalau untuk di Indonesia, kami sudah beroperasi sama kurang lebih 5 tahun, dari tahun 2019, begitu. Begitu. Nah, kemudian Kak, kenapa nih kok banyak banget ya lulusannya itu? Nah, pertanyaannya adalah kenapa nih banyak orang tua yang memilih algoritmik? Karena tentunya pertama, kurikulum yang kami gunakan merupakan kurikulum internasional yang sudah dikembangkan oleh tim pendidik dan juga psikolog anak. Kemudian pun di sini dalam pembelajarannya kami menggunakan pendekatan permainan yang dimana untuk porsi belajarnya adalah 80%-nya praktek, Chelsea. Nah, jadi Kakak jamin kelasnya di sini akan lebih seru dan juga menyenangkan seperti tadi karena nanti Chelsea akan langsung praktek. Bahkan pun nanti juga akan langsung mengerjakan proyeknya sendiri, gitu. Nah, tapi tentunya tetap akan ada pendampingan mentor sebanyak 20%. Jadi nanti kalau misalkan Chelsea ingin bertanya, Chelsea ada yang kebingungan, nanti boleh sekali langsung ditanyakan ke mentornya. Jadi nanti kelasnya adalah seperti tadi, begitu ya. Nah, kemudian nanti di sini pun untuk tutor-tutornya Bapak, di sini kami sudah berpengalaman semua begitu ya untuk tutor lanjutannya. Nah, jadi di Ya. sini untuk tutor-tutornya Bapak kami bukan cuma seorang programmer, tapi juga seorang guru begitu ya, yang sudah berpengalaman untuk mengajar IT ataupun mengajar anak-anak kurang lebih selama 3 tahun, begitu. Ya. Dan di sini pun juga Bapak nggak usah khawatir kalau misalkan Chelsea belum ada pengalaman IT sebelumnya, karena di sini kami menggunakan pendekatan individu yang di mana nanti akan betul-betul belajar dari nol dan akan dibimbing secara pelan-pelan sampai nanti bisa, Ya. seperti itu. Kemudian juga untuk metode pembelajarannya bagaimana nih, Kak? Untuk metode pembelajarannya adalah online. Kemudian nanti Bapak di sini juga Chelsea akan diberikan akses untuk bisa berinteraksi dengan anak-anak seluruh dunia, begitu ya. Nah, jadi nanti platform belajarnya juga bisa digunakan seperti sosial media, begitu. Nah, juga yang paling Bahasa penting Chelsea. Inggrisnya keren. Nah, betul. Nanti juga bisa melatih bahasa Inggrisnya Chelsea. Memanfaatkan kursus bahasa Inggrisnya. Nah, oke. Kemudian pun di sini untuk laboratoriumnya pun nanti Chelsea juga akan diberikan lab khusus untuk pembuatan game dan juga animasi sendiri. Yang di Hmm. mana nanti untuk aksesnya ini bisa dibuka 24 jam kapan saja. Seperti itu. Jadi nanti Chelsea tidak harus menunggu bimbingannya dimulai. Jadi nanti Chelsea ketika ingin berkreasi nih, membuat karya begitu, ingin mereview atau mungkin ingin mengulangi materi ataupun project yang sudah disampaikan oleh tutornya, nanti bisa sekali. Nanti bisa dicek di bagian laboratori. Karena itu nanti bisa diakses kapan saja. Gitu. Kemudian, nah untuk jalur pendidikannya Kak. Nah, jadi nanti Chelsea akan masuk di kelas graphic design. Di kelas ini ya. Nah, oh ini mohon maaf Bapak, ternyata untuk kelas graphic design paling maksimalnya adalah 10 tahun. Tapi biasanya untuk umur 11 tahun pun juga masih ada Bapak. 11 sampai Baik. 12 biasanya masih ada biasanya. Kak Halim, Mhm, misalnya nih setelah grafik desainnya sudah selesai di umur 10 tahun, bukan mhm, selesai ya, artinya batas waktunya sampai 10 tahun. mhm, Kemudian Chelsea ini mau ke program lain, misalnya mhm. coding. Oke, Apakah bisa? bisa sekali Bapak. Nah, tapi kalau kami sarankan Bapak nanti dari kelas graphic design ini sebetulnya kalau untuk kelas programmer sebetulnya sudah bisa Bapak. Nah, juga nanti Hmm, akan ada 2 pilihan. Nanti ya. dari kelas graphic design ini sebetulnya Chelsea bisa move ke kelas game design. Nah, di kelas game design ini Hmm, kita belajar apa, Kak? Nah, di sini kita akan latih dulu, logika coding-nya lagi nih.
Nah, di sini kita akan perkuat lagi untuk logika codingnya, karena nanti di kelas game design ini, kita akan belajar untuk menciptakan game 3 dimensi Chelsea di sini, tapi yang ada di Roblox. Nah, Chelsea apakah main Roblox? Enggak, tapi Oh, teman-teman semua pada main Roblox. oh, oke. Nah, jadi nanti Chelsea kalau saran kakak, nanti setelah kelas graphic design ini, kita bisa move-nya ke kelas game design ataupun di kelas pemrograman visual. Karena kalau dari berdasarkan usia ini sudah sesuai. Nah, jadi nanti setelah dari kelas graphic design ini, kita move ke antara dua kelas ini, baru nanti setelah itu kita move ke kelas programmer. Nah, jadi di dua kelas ini fungsinya untuk apa, Kak? Di dua kelas ini fungsinya adalah untuk memperkuat logika codingnya Chelsea dulu. Karena di kelas graphic design ini Bapak untuk porsi codingnya sedikit, begitu. Ah Jadi ya, nanti fokusnya kalau di kelas graphic design lebih ke menggambar, lebih ke ya, desain, begitu, mengenal tools-tools untuk penggunaan gambarnya. Nah, tapi ya, nanti kalau di kelas pemrograman visual atau di kelas game design ini nanti betul-betul fokusnya adalah coding. Jadi nanti kita akan belajar coding untuk menciptakan game ataupun animasi sendiri. ya, Begitu. ya. Baru setelah itu kita masuk di kelas programmer, di kelas Python ini. Seperti itu. Nah, jadi nanti seperti ini ya Pak ya gambaran kelasnya. Graphic design dulu, baru kelas pemrograman visual atau game design, baru di kelas programmer. Tapi untuk yang pertama di kelas graphic design ini nanti akan ada satu kurikulum. Nah, satu kurikulum ini Bapak jumlahnya adalah 32 pertemuan untuk masing-masing modulnya. Ya. Jadi nanti di sini ada 32 kali pertemuan. Seperti itu. Oke. Bisa saya lanjutkan Bapak atau mungkin ada yang ingin tanyakan lagi? Sementara itu. Sementara itu dulu ya. Baik, kalau begitu saya lanjutkan, saya jelaskan mengenai silabusnya. Nah, kira-kira untuk silabusnya seperti apa, Kak? Nah, silabusnya adalah seperti ini, Chelsea. Nah, nantinya akan ada dua pilihan kelas, kelas grup dan juga kelas private. Kalau di kelas grup ini nanti akan terdiri dari 6 sampai paling maksimalnya adalah 8 orang. Kemudian nanti kalau di kelas private nanti akan terdiri dari satu murid didampingi oleh satu guru. Kemudian nanti durasinya juga akan berbeda. Kalau di kelas grup nanti 90 menit, tapi kalau di kelas private adalah 60 menit. Seperti itu. Kemudian perbedaannya apa lagi, Kak? Nah, kalau di kelas grup itu jumlah bimbingannya seminggu satu kali, Bapak. Yang artinya, untuk mohon maaf Bapak ya, di sini ada sedikit typo begitu, yang betul adalah 32 pelajaran. Jadi nanti, untuk menempuh satu kurikulumnya Bapak, kita membutuhkan waktu 32 minggu atau 8 bulan. Untuk regulernya seperti itu. Jadi untuk satu tahun akademiknya adalah 8 bulan pembelajaran. Tapi, kalau misalkan Chelsea ingin lebih cepat begitu ya, kemudian Chelsea juga ingin langsung jumping modul. Nah, kelasnya ingin dipercepat langsung Kak, ambilnya yang mana? Ambilnya adalah yang private. Nah, di private ini Chelsea bimbingannya bisa lebih dari sekali. Bahkan Chelsea kalau misalkan mau bimbingan setiap hari nih kasarannya, itu juga bisa sekali. Nah, Ya. nanti durasinya adalah 60 menit nanti untuk jadwal menyesuaikan kesibukan dari Chelsea. Seperti itu. Nah, Kak Nah, Halid, itu boleh Bapak. terkait apa namanya? Apakah ada perbedaan apa namanya Mhm. durasi pembelajaran antara yang grup sama yang privat? Oke, kalau untuk Apakah apa tetap 32 pertemuan? Untuk durasinya sama Bapak, nanti 32 pertemuan, namun bisa jumping modul. Nah, jumping Hmm, modul tuh maksudnya bagaimana, Kak? Nah, tentunya Bapak nanti di sini akan ada beberapa modul begitu ya, di mana nanti totalnya adalah 32 pertemuan, kalau tidak salah nanti sampai 5 modul Bapak di kelas ya. graphic design itu. Nah, nanti akan ada 5 modul yang di sini, di mana betul-betul akan belajar dasar-dasar graphic design begitu ya. Hmm. Nah, kita lihat dulu satu per satu begitu ya. Nah, dari yang pertama, di modul pertama kita akan belajar dulu dasar-dasar desain. Kita akan mengenal titik, garis, spot begitu ya. Kemudian kita akan mulai belajar komposisi warna, perspektif. Jadi nanti kita akan bisa tentukan nih desainnya. Dari sudut pandangnya bagaimana begitu ya. Kita akan belajar pelan-pelan. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan jumlah pertemuannya. Nanti di pelajaran pertama atau di pertemuan pertama kita akan belajar dulu dasar-dasarnya nih, kita akan mengenal titik, garis, dan juga pola. Kemudian setelah itu, setelah kita mulai paham dasar-dasarnya, kita bingkai dulu desainnya, kemudian kita akan berikan warna, begitu ya. Nah, kemudian juga setelah kita berikan warna, kita mulai ilustrasikan nih, kita mulai tumpuk ya warnanya ya, biar nanti bisa menjadi suatu desain ataupun gambar yang menarik, Chelsea. Nah, sampai nanti di pelajaran keempat kita baru belajar polanya, seperti itu. Nah, nanti di pelajaran kelima Chelsea sudah bisa menciptakan proyek pertamanya nih, yaitu adalah proyek siluet. Nah, nanti untuk seperti apa contohnya akan Kakak berikan, seperti itu.
Nah, oke. Kira-kira dulu nih Bapak, dari silabus belajarnya, apakah ada yang ingin tanyakan dulu begitu? Eh, apa kakak mau nanya apa? Ada. Ya itu tadi, itu aja sih tadi Kakak Halim Oke. terkait dengan perbedaan nanti antara yang grup sama yang privat. Oke, baik Bapak. Jadi, kalau untuk perbedaannya, pertama dari durasinya Bapak, betul. Jadi durasinya adalah 60 menit, tapi bimbingannya bisa lebih dari sekali kalau di kelas private, Nah, gitu. begitu. Ya, Kalau di kelas grup sudah otomatis seminggu 1 kali Bapak, tapi durasinya lebih lama, yaitu adalah ya, 90 menit, biar nanti semua siswanya mendapatkan porsi perhatian yang sama dari tutornya, ya, begitu ya. Oke, kira-kira apakah ada lagi Bapak? ya, Belum sudah. ada ya? Baik, kalau begitu Kakak lanjutkan lagi. Kemudian di sini Chelsea. Nah, ini sebagai salah satu contohnya saja ya, di kelas graphic design kita belajar apa aja. Nah, ini adalah berbagai karya yang diciptakan. Hmm. Nah, kita akan nanti belajar pop up seperti ini. Nah, kemudian nanti yang siluet tuh seperti ini Chelsea. Nah, bentar. Hmm, ini gambar 3 dimensi ya. Nah, nanti siluet seperti ini Chelsea. Nah, kita akan berikan warnanya begitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga tadi seperti Kakak bilang di awal ya, kita di sini bukan cuma belajar aja, tapi di sini kami pun juga memfasilitasi anak-anak yang tentunya berprestasi. Nah, tentunya nanti kalau misalkan Chelsea nih, Kak, Chelsea mau ikut lomba nih. Lombanya lomba desain. Di kotanya Chelsea ada lomba menggambar, lomba membuat poster, begitu ya. Karena apalagi sekarang sudah mendekati Agustus, begitu ya. Nah, tentunya tentu akan banyak lomba. Nah, nanti di sini kalau misalkan Chelsea ada lomba, kemudian Chelsea ingin mengikuti lombanya, atau nanti ada lomba online begitu yang tidak harus di kotanya Chelsea, tapi nanti ada lomba online yang tingkat nasional ataupun internasional, nanti Chelsea tentunya pertama Chelsea akan diberitahu nih oleh tutornya. Kemudian nanti kalau misalkan Chelsea-nya berminat, Chelsea akan dimasukkan ke grup. Nah, grupnya itu merupakan grup persiapan lomba. Jadi nanti Chelsea akan diikutkan dan juga dilatih sampai nanti mengikuti kejuaraannya begitu. Nah, oke. Kira-kira Chelsea apakah tertarik nih untuk ikut lomba begitu? Lomba desain atau mungkin lomba coding begitu? Tertarik nggak? Ya. Tertarik ya? Oke, nanti kakak pun Tolong juga dong suaranya. Oke, nanti Kakak bisa rekomendasikan untuk Chelsea bisa masuk di kelas, desain ya. Maksud Kakak adalah masuk di kelas lomba, begitu. Oke, good. Nah, kemudian adalah mengenai pemilihan kelasnya dulu nih Bapak, untuk gambaran saja. Kira-kira, nah dari Chelsea dan juga Bapak, mantepnya nih ada di kelas yang mana? Di kelas grup atau di kelas yang private dulu nih sementara? Di kelas grup. Grup? Nah, Boleh. Heeh, Chelsea mau di kelas grup, Bapak apakah oke Pak untuk di kelas grup? nanti kita lihat Hmm, apa eh, kalau di grup sama private itu bedanya berapa perbedaan ya? untuk Oke, main biayanya berapa gitu kan. baik Bapak, siap. Nanti akan saya Kita, jelaskan. kita itu menjadi pertimbangan kita. Mhm. Oke, baik Bapak, heeh. Betul sekali Bapak, saya sangat setuju apalagi mengenai pembiayaan begitu ya. Nah, Ya, tentunya Bapak nanti sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai pembiayaan, nantinya di sini pun kami juga ada yang namanya program beasiswa Bapak. Nah, ya, program beasiswa itu apa Kak? Program beasiswa itu merupakan program potongan biaya pendidikan begitu Bapak. Jadi nanti Bapak kalau misalkan, "Kak, ini harganya masih terlalu, besar bagi saya," jadi nanti bisa dikomunikasikan saja Bapak, biar nanti saya bisa berikan untuk harga promo beasiswanya, ya. seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau di kelas grup gambarannya seperti ini. Jadi nanti akan ada, grup kecil begitu ya, yang terdiri maksimalnya adalah 8 orang ya, kalau di kelasnya Chelsea ya. Ya. Jadi nanti, 5 sampai 8 orang, kemudian nanti bimbingannya adalah seminggu 1 kali, kemudian pun nanti di sini selain nanti Chelsea juga akan belajar desain, Chelsea pun juga tentunya akan belajar presentasi juga, Bapak. Jadi nanti di Oh sini iya, Chelsea akan belajar untuk mempresentasikan hasil karya yang sudah diciptakan, begitu. Tapi nanti Chelsea juga nggak usah khawatir, nanti presentasinya adalah lebih seperti bercerita. Lebih seperti bercerita ke teman-teman, begitu ya. Nah, begitu. Dan juga tentunya nanti pun ada project-project yang tentunya akan bisa Chelsea kerjakan sendiri ataupun dengan teman-teman yang lain. Tapi Bapak tentunya di sini kami tidak akan memberatkan siswa dengan tugas atau dengan PR, begitu ya. Jadi nanti untuk rata-rata dalam pembelajarannya akan diselesaikan dalam satu pertemuan, begitu. baik. Nah, jadi kami di sini tidak akan betul-betul memberatkan siswa. Kak Oke, Halim, boleh Bapak, itu silahkan. terkait poin nomor 2, kelas Mhm, akan seminggu sekali itu apakah ditentukan oleh uh, algoritma mhm, atau mhm.
atas nanti Oke, permintaan dari ini, oke. dan Baik, dari Bapak. Oke, baik. Nah, kalau untuk jadwalnya seperti apa, Kak? Nah, jadwalnya adalah seperti ini, Bapak ya. Jadi kalau di kelas grup itu, jadwalnya yang menyediakan adalah dari kami, Bapak. oh Nah, gitu. jadwalnya adalah dari kami, betul. Kemudian, nanti jadwal adalah dari kami. Nantinya jadwalnya adalah seperti ini, Bapak ya. Sebentar. Di kelas grafik desain. Oke, sebentar, Bapak. Oke. Oke, sebentar. Saya cari dulu Bapak untuk jadwalnya di kelas grafik desain. Nah, ini Bapak, untuk jadwal sementara kami seperti ini ya Pak ya. Jadi Hmm, kami sebetulnya nanti akan terus update jadwal per minggunya Bapak. Tapi untuk sementara kami ready-nya seperti ini. Nah, ya. kira-kira dulu saja Bapak. Bapak prefernya Chelsea-nya bimbingan di weekend atau di weekdays? Weekend itu Sabtu dan Minggu. Kalau weekdays Senin sampai Jumat. Kira-kira Bapak prefernya di kapan? Weekend atau weekdays? Weekday, Pak. Apa weekend? Weekend ya. Baik, kalau di Ah, weekend berarti antara Sabtu atau Minggu ya, Pak ya. Nah, kalau weekend. untuk Sabtu atau Minggu, Bapak sebetulnya kami ada pilihan ini nih. Tanggal 10 Agustus untuk kelas pertamanya. Nah, ini tinggal satu slot yang tersedia. Nanti bimbingannya gambarannya seperti ini, Bapak. Jadi nanti bimbingannya adalah setiap hari Sabtu jam 7 malam. Nanti Jam tujuh durasinya adalah malam. 90 menit, artinya sampai jam setengah 9 gitu. Ya. Ataupun kalau misalkan mau agak yang sedikit lebih awal, Pak, nanti bisa ambil di hari Senin. Hmm. Nah, di hari Senin ini ada jam 6 malam, nanti sampai jam setengah 8. Nanti pun Bapak juga tidak usah khawatir, Kak, ini nanti memotong waktu maghrib apa enggak? Tentunya tidak, Bapak, karena nanti di sini kami akan ada spare waktu 10 sampai 15 menit untuk menunggu siswa yang mungkin nanti baru pulang maghriban atau mungkin baru pulang mengaji. Karena tentunya realnya pun kami juga seperti itu, Maunya Bapak. Jadi, mm-mm. Kira-kira seperti itu. Jadi aman untuk waktu sholatnya. Nah, kira-kira Chelsea mau di hari apa? Sabtu, mau Di hari Minggu, hari Sabtu. Sabtu, Sabtu, di Sabtu hari ya. Sabtu aja Kak Halim. Oke, boleh. Jadi nanti gambarannya seperti ini, Pak. Kelas Biar pertamanya akan di... Chelsea-nya ngaji dulu. Oke, boleh. Jadi nanti gambarannya kelasnya akan dimulai di tanggal 10 Agustus. Ya. Kemudian nanti bimbingannya adalah setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ini adalah untuk gambaran sementara saja. Ya. Begitu. Oke. Nah, kemudian kakak akan jelaskan kembali. Nah, oke Bapak, sebentar. Nah, oke. Floating tunnels. Nah, kemudian kakak jelaskan kembali ya, untuk gambaran kelasnya seperti apa, Kak? Kalau di kelas grup nanti gambarannya adalah seperti ini. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Jadi nanti di kelasnya akan ada 8 ya, paling maksimal. 5 sampai 8 anak-anak. Nanti akan didampingi oleh satu mentor seperti ini. Kemudian durasinya adalah 90 menit. Seperti itu. Kemudian nanti Ya. ketika Chelsea sudah menyelesaikan satu kurikulumnya, Bapak, Chelsea akan mendapatkan satu sertifikat internasional seperti ini yang nanti akan dikirimkan langsung dari Dubai, begitu ya. Yang tentunya Oh. juga tentunya akan ditandatangani oleh CEO kami, begitu. Wih, keren. Jadi nanti bisa digunakan untuk mencari beasiswa ataupun ini Chelsea sekolah favorit, begitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian Bapak ini saya akan lanjutkan mengenai pembiayaan, tapi sebelumnya Bapak, saya izin bertanya dulu. Dari sesi pembelajaran, kemudian juga tadi dari sesi penjelasan saya mengenai silabus, format belajar, begitu. Kira-kira apakah ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu, begitu? Mhm. Eh, Kayaknya cukup ya Mas. Cukup ya. Kak Halim. Oke, baik Bapak. Kemudian juga untuk dari pembelajarannya, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi Bapak dan juga Chelsea dalam pembelajarannya, begitu? Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Nah, kalau begitu Bapak ini akan saya lanjutkan mengenai pembiayaan yang di mana Chelsea sini sudah berhak untuk mendapatkan harga special price-nya begitu. Ya. Nah, oke, untuk di kelas grup dulu ya Bapak ya, karena di sini kami paketnya adalah untuk yang satu kurikulum, artinya di sini kami pertama menyediakan paketnya adalah untuk yang basic dulu. Nah, basic atau 32 pelajaran atau untuk 1 tahun akademik 8 bulan begitu ya.
Biayanya berapa, Kak? Nah, kalau untuk harga special price ini menjadi 5.184.000. Tapi di sini Bapak tidak mendapatkan 32 pelajaran, namun Bapak mendapatkan 36. Nah, karena apa, Kak? Karena kami sedang ada promo di bulan Agustus ini, Bapak. Kami Hmm. promo 17-an, kami nanti akan mendapatkan 4 pelajaran tambahan. Nanti untuk 4 pelajaran tambahan ini bebas. Misalkan Bapak mau coba di kelas visual programming 4 pelajaran boleh, atau nanti Bapak mau coba ambil di kelas game design pun nanti juga boleh, begitu. Ya, Sesuai ya. dengan kebutuhan saja. Kemudian, nanti biayanya jadi 5,1 ya. Nah, kemudian kalau untuk yang expert ini, itu adalah 2 tahun akademik atau 2 kurikulum. Nah, kalau di sini nanti bagaimana, Kak? Nah, jadi nanti di sini akan menambah 4 pelajaran lagi menjadi 68. Hmm. 68 pelajaran dengan artinya ada 3 kurikulum yang diambil ya. Karena untuk 2 Ya. kurikulum full, kemudian 4 pelajaran tambahan untuk kurikulum yang berbeda. Jadi nanti Bapak mungkin misalkan dari pertama adalah di kelas graphic design, kemudian nanti di kelas visual programming, baru nanti setelah itu mungkin di kelas Python-nya. 4 pelajaran Ya. tambahan dengan biayanya adalah 9.188.000 dan sini tentunya akan mendapatkan 2 sertifikat internasional. Kalau di sini 1 ya. Nah, kemudian kalau yang profesional bagaimana, Kak? Profesional ini adalah 4 tahun akademik, Bapak. Nah, artinya bagaimana nih, Kak? Nah, jadi nanti di sini akan ada 4 kurikulum yang diambil dengan tambahan 4 pelajaran tambahan. Nanti Chelsea bisa mungkin ambil di kelas misalkan nanti bisa ambil di kelas Python Pro-nya begitu ya, atau nanti bisa ambil di kelas lain yang sesuai dengan kebutuhannya Chelsea. Nah, kemudian di kelas profesional ini Bapak kami ada yang paket yang paling istimewa, yaitu adalah di sini kami sudah sediakan 2 slot untuk mengupload project-nya di Play Store. Nah, jadi nanti di sini pun Chelsea juga akan disediakan jatah 2 kali slot begitu ya, untuk mengupload project-nya seperti aplikasi ataupun game-nya di Play Store. Jadi Jadi nanti bisa artinya di-download. bisa, betul sekali Chelsea. Bisa di-download dan juga bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain, seperti itu. Dan nanti pun hasil projeknya pun juga bisa diperjualbelikan, begitu ya, atau dimonetisasi begitu. Yang artinya nanti bisa mendapatkan royalti atau hasil penjualan dari project ataupun aplikasi yang Chelsea ciptakan sendiri, seperti itu. Nah, sebelumnya Bapak, kalau dari saya ini rekomendasi yang mana nih, Kak? Kalau dari saya ini rekomendasinya adalah mungkin ambil dulu yang basic ya. Nah, yaitu adalah 32 pelajaran plus 4 pelajaran di sini. Nah, yaitu adalah di kelas basic karena apa, Kak? Biar nanti programnya tidak terputus. Kemudian nanti di sini pun Chelsea sudah akan mendapatkan 1 sertifikat internasional dan durasi pembelajarannya adalah 8 bulan. Jadi nanti Hmm. betul-betul selama 8 bulan ini Bapak tidak perlu membayar apapun lagi, seperti Iya. itu. Nah, kira-kira dulu saja, kalau dari Bapak dan juga Chelsea, mantepnya nih ada di paket belajar yang mana? Gitu. Ya, kalau dilihat dari harga sih kita Mhm, pengennya basic dulu ya. basic dulu begitu ya? Oke, it's okay. Dari Nah, biayanya basic dulu kita ini. Nah, oke. pertanyaan saya ke Halim ini bisa Mhm. dicicil apa enggak ke Halim? Nah, oke Bapak, di sini kami ada sebetulnya untuk pembayaran kami ada 2 metode, begitu. Ya. Nah, 2 metodenya bagaimana, Kak? Kami untuk pembayarannya itu transfer bank dan juga CC Bapak atau credit card, begitu. Ah, ah. Nah, tapi di sini kami untuk, pembayarannya Bapak itu kami sistemnya adalah deposit atau pembayaran di awal. Hmm. Jadi kalau misalkan Bapak mau membayar bertahap, kami ada 2 metode Bapak. Yang pertama adalah mengambil 16 pelajaran. Nah, oke. Jadi kalau 16 pelajaran ini juga sama ya, Pak, ya? Jadi Ya. atau setengah kurikulum. Nah, karena di sini 16 pelajaran artinya akan ada 4 pelajaran tambahan lagi. Ya, ya. Nah, jadinya 20 pelajaran dengan, biayanya adalah 3.040.000 ataupun sebetulnya kami ada lagi kelas yang paling kecil yaitu adalah 10 pelajaran, Bapak. Ya. Nah, untuk yang 10 pelajaran ini biayanya adalah kurang lebih sekitar 1,3 juta. Begitu, Hmm. tapi dapatnya 10 pelajaran. Jadi nanti Bapak ketika ingin menghabiskan nih total pelajarannya tinggal disesuaikan saja. Kalau misalkan Ya. Bapak pertama ambil yang minimum, artinya nanti Bapak bisa ambil 16 pelajaran lagi, begitu. Hmm. Ah, terkait dengan 16 pelajaran ini, Mhm, nanti apakah total biayanya ah, menjadi tetap tadi 5 juta sekian heeh, atau oke.
3 juta ini dikali 2. Oke, jadi nanti Bapak kalau misalkan Bapak nanti mau upgrade kelasnya lagi, Bapak hanya tinggal perlu membayar sisanya saja. Oh, Nah, jadi sisanya saja ya. betul Bapak. Jadi let's say Bapak pertama ambil yang minimum dulu ya. Minimum Ya. 16 pelajaran. Kemudian nanti Bapak ingin upgrade lagi nih menjadi 16 pelajaran lagi. Ya. Kira-kira jadi berapa, Kak? Nah, Bapak hanya tinggal perlu membayar 2 jutaan saja. Bapak Ya. nanti sudah otomatis akan mendapatkan 16 pelajaran lagi. Oh, Begitu. gitu. Heeh, Bapak. Oke, oke, oke. Nah, kemudian ini saya juga masih ada tambahan informasi begitu ya. Nah, kalau yang pertama ini Bapak, ini saya ada diskon mentor begitu ya. Hmm. Nah, untuk diskon mentornya ini seperti apa Kak maksudnya? Nah, jadi diskon mentor ini Bapak, jadi masing-masing tutor di sini memiliki jatah diskon begitu ya, yang kami Ya. berikan ke saudara atau mungkin ke referral begitu atau ke relasi begitu. Nah, Hmm. di sini untuk tambah diskonnya seperti ini Bapak. Untuk yang basic dari harga 5,1 ini menjadi 4.248.000. Ya. Kemudian kalau untuk tadi Kak yang 16 pelajaran kira-kira jadi berapa? Nah, untuk yang 16 pelajaran Bapak ini menjadi 2.540.000 saja. Hmm. Nah, begitu ya, Pak, ya. Iya, Nah, iya. untuk 16 pelajaran menjadi 2.540.000. Kemudian kalau untuk yang 8 pelajaran jadi berapa, Kak? Untuk yang 8 pelajaran kurang lebih menjadi 1,2, Bapak. Ya. Begitu, untuk yang 8 pelajaran. Mohon maaf, Bapak, untuk yang 10 pelajaran. Untuk yang 10 pelajaran mendapatkan harga sekitar 1,2. Jadi di sini untuk 20 pelajaran, Mm-mm. ini 20 pelajaran 2,5. Kalau untuk yang atasnya tadi yang basic ini 36 pelajaran, tapi untuk biayanya adalah 4,2, seperti Iya, itu. iya, iya, iya. Nah, kira-kira Bapak untuk dengan harga yang sekarang Bapak prefer yang mana? Heeh, yang Ya. minimum atau mungkin mau ambil yang Hmm. paket basic begitu? Ya, ya, ya. Nanti kita tetap tetap kita ngambil yang paket basic yang Tetap ya? 30%. Oke. Berarti Tapi kita nggak tahu nanti perkembangan. Saya kan harus bicarakan dulu nih sama mhm, ibunya Chelsea nih. Ibunya dulu ya begitu ya Bapak ya. Oke, tapi untuk sementara mungkin Bapak mantapnya yang mana nih Pak? Kalau misalkan diambil begitu untuk sementara ambil yang mana nih? Ya, Kira-kira dulu. yang ini aja yang terakhir. 16 pelajaran Apa begitu ada ya. lagi yang setelah ini? Oh, Ali? ada Bapak, kami ada namanya promo beasiswa. Nah, promo beasiswa itu apa Kak? Promo beasiswa itu merupakan program potongan biaya pendidikan untuk, anak-anak begitu yang tentunya berprestasi dan juga tentunya approval-nya yang pertama adalah dari tutor trial-nya begitu atau dari saya. Ah, Jadi ketika saya sudah memberikan lampu hijau, tentunya dari pengajaran akan memberikan tambahan diskonnya lagi. gitu. Nah, untuk promo beasiswanya Kak, kira-kira jadi berapa? Nah, seperti ini Bapak, untuk yang basic ya, untuk Ya, yang basic dari harga tadi 4,5, 4,2 Bapak mohon maaf, menjadi 3.636.000. ya, Nah, kemudian untuk yang 16 pelajaran, Kak. 16 pelajaran jadi berapa? Untuk yang 16 pelajaran menjadi 2.200.000. Kemudian kalau untuk yang 8 pelajaran, sebentar Bapak, ini saya cek dulu untuk yang 8 pelajaran kira-kira menjadi berapa? Untuk yang 8 pelajaran sebentar Bapak. Untuk yang 8 pelajaran 8 apa 10 oh kali? 10 Bapak, mohon maaf, 10 pelajaran, mohon maaf. Untuk yang 10 pelajaran ini menjadi 1.180.000 Bapak, untuk 10 Hmm, pelajaran. 10 ya. Nah, betul, jadi seperti ini. Ini untuk yang 10 pelajaran, mohon maaf, ini untuk 10 pelajaran, jadi plusnya adalah 2 pelajaran di sini, menjadi 1.180.000, Ya, begitu. ya, Jadi ya. nanti ketika ingin ambil upgrade kelasnya lagi, Bapak tinggal perlu membayar sisanya saja. Ya, Misalkan dari 8 pelajaran, "Kak, saya mau move-nya ke 16 pelajaran aja deh." Nanti yang dibayar berapa? Jadi nanti Bapak tinggal 2,2 ini 2,2 ini dikurangi 1.180. Nah, nanti sekitaran 900 ribuan, mohon maaf Bapak, nanti sekitaran 1.100.000 juga, Bapak sudah tentu mendapatkan 16 pelajaran lagi, tapi ya, untuk yang pertama yang diambil adalah 8 pelajaran, seperti ya. itu. Oke. Nah, oke. Nah, kira-kira dulu nih Bapak,
Nah, sebelumnya Bapak ini saya informasikan terlebih dahulu begitu. Sebelumnya Bapak mohon maaf untuk yang paket beasiswa ini hanya bisanya Bapak diambil pendaftarannya hanya ketika Zoom-nya saja. Begitu. Ketika apa? Nah, ketika Zoom-nya saja Bapak untuk yang promo beasiswa. Oh gitu. Kalau misalkan yang tadi, yang untuk promo mentor itu masih saya bisa keep begitu selagi kuotanya masih ada. Ya. Namun kalau untuk yang beasiswa ini, Bapak untuk yang beasiswa ini mohon maaf, ini hanya selama Zoom-nya saja. Nah, Oh, Bapak, tapi kalau misalkan tertarik nih dengan promo yang ini, Bapak bisa keep dulu dengan DP. Nah, DP-nya hmm. minimal berapa, Kak? DP-nya minimalnya adalah 1 juta. Jadi nanti ketika Bapak sudah DP, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengunci harga promonya, Ya. kemudian juga untuk mengunci kelasnya. Jadi nanti D, mohon maaf nanti Dek Chelsea sudah otomatis akan dimasukkan ke kelasnya. Ya. Nah, nanti tinggal dibayarkan pelunasannya saja. Kalau untuk yang basic artinya 1,2. Kalau untuk tadi yang, mohon maaf, yang minimum, nanti tinggal membayar 180.000 saja. DP-nya minimal 1 juta. Seperti itu, Bapak. Heeh. Oke, oke. Kira-kira bagaimana? Mau diambil? Heeh. Kira-kira bagaimana, Bapak? Kalau misalkan mau berdiskusi dulu, boleh, Bapak? Mungkin? Bapak boleh. Iya, Heeh. ini ibunya lagi di luar. Begitu ya, Pak ya. Oke, baik, tidak apa-apa. Kalau Yang bawa misalkan, duit ibunya. oh, oke, baik, tidak apa-apa, Bapak. Nah, kalau misalkan ditelepon dulu, Bapak, begitu kira-kira apakah bisa? Ibunya lagi sibuk, ini lagi ada Oh, lagi acara. sibuk begitu ya. Ah, Baik, Bapak. hubunginnya agak susah. Baik, Bapak. Oke, mungkin kalau untuk yang promo beasiswa ini, Bapak, ini saya tidak bisa keep kalau misalkan Zoom-nya sudah selesai. Ya, Tapi saya masih bisa keep untuk harga yang tadi, Pak, untuk yang promo mentor. ya, ya. Untuk yang promo mentor, kira-kira kalau untuk promo yang mentor tadi, Bapak, cocoknya ada di harga yang mana, Pak? Untuk yang minimum, untuk yang minimum 8 pelajaran atau untuk yang basic? Yang mana ya? Yang mana tadi? Mhm. Ini untuk yang promo mentor Bapak kalau di luar Zoom nanti harganya menjadi yang ini. Nah, kalau untuk promo mentor, untuk selama Zoom harganya menjadi yang ini. Hmm, Mohon maaf Bapak, bukan yang ini, bentar. Untuk promo mentor nanti harganya menjadi yang ini. Nah, untuk yang promo mentor nanti harganya menjadi ini. Untuk yang ya. basic 32 pelajaran 4,2. Hmm, Kemudian kalau untuk yang 16 pelajaran 2.540.000. hmm. Kemudian untuk yang tadi 10 pelajaran mohon maaf menjadi 1,3. 1,3 ya. 1,3 untuk 10 pelajaran Iya, iya. begitu. Tapi kalau misalkan yang tadi mau di promo beasiswa bisa di-keep dulu dengan DP 1 juta. Seperti Oh, itu. Heeh. Kira-kira bagaimana Bapak? Heeh. Mungkin kalau misalkan Ibu bisa ditelepon dulu Bapak karena sayang dengan promonya seperti itu. iya nih. Kita ini bisa. Mm-mm. Oh, ini bisa dapat. Mm-mm. Nggak bisa ditelepon. Bisa ditelepon. Mm, mm-mm. Ya, nanti kalau kita Mm-mm. nggak dapat yang Mm-mm. promo Yang beasiswa tadi ya Pak ya? siswa, ya Pakai yang nanti yang mentor. mentor Mentor aja gitu. Pak Oke. Halim. Baik, tidak apa-apa Bapak. Nanti kalau untuk promo yang mentor ini nanti Bapak bisa langsung hubungi saja ke CS begitu ya Pak ya. Ya, Nanti kalau kira-kira nih Bapak, Ibu pulangnya jam berapa biar nanti juga saya bisa bantu konfirmasi langsung begitu? maghrib kayak nanti. Maghrib ya. Baik, Iya, nanti mungkin saya konfirmasi sekitar jam setengah 7 ya Pak ya. oh malam. Heeh. Nggak tahu juga mungkin malam. Nyampenya. Mm-mm. Mm-mm. Setengah 7 saya konfirmasi lagi bisa begitu Pak? Ya, Atau boleh, mungkin boleh. setengah 7 ya. Ya, Baik, nanti sekitar jam setengah 7 saya konfirmasi lagi ke Ibu begitu. ya, Ataupun nanti saya di bagian pengajaran, kalau misalkan bisa di-keep dulu untuk promo beasiswanya nanti, kalau misalkan masih bisa, akan saya coba komunikasikan. Begitu. ya. Baik, baik Kak Baik. Halim. Kalau begitu ada lagi Bapak yang ingin ditanyakan? Saya kira cukup Cukup Kak ya. Halim. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak dan juga adik Chelsea begitu ya. Nanti kalau Ya, misalkan terima ada kasih lagi yang ingin banyak. tanyakan sama-sama Bapak. Nanti kalau misalkan ada yang ingin Iya, tanyakan, boleh langsung Kak tanyakan ke nomor CS Halim. kami yang tadi ya Pak ya. Iya, Baik, kalau begitu terima kasih Bapak. Selamat sore. selamat sore. Assalamualaikum. Mari adik Waalaikumsalam. Chelsea. Selamat sore. Ya. Dadah.